Halo semua, pada video ini kita akan mendengarkan kesaksian Bapak Effendi Usman dari Aceh yang murtad meninggalkan Islam. Oke, kita mulai aja ya. Shalom Pak Effendi, silakan memperkenalkan diri dan ceritakan bagaimana Bapak murtad meninggalkan Islam. Shalom, saudaraku semuanya. Perkenalkan, nama saya Effendi Usman. Saya berasal dari Aceh, Serambi Mekah, Tanah Rencong, Tanah Aulia. Ketika saudara mendengar nama Aceh, secara otomatis saudara pasti berpikir bahwa ini orang bukan orang Kristen, bukan orang kafir dalam istilah orang, dalam istilah umumnya. Tetapi orang Islam tulen, Islam tok kalau bahasa Aceh itu berkata, "Long urang Islam, saya ini orang Islam." Ketika saya ini orang Islam, Islam saya kapan? Islam saya ini Bapak Ibu, mulai dari kandungan sampai umur saya 31 tahun. Saya Islam tulen. Nah, sebelum saya menjadi orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, saya diperkenalkan Islam itu mulai dari dalam kandungan mama saya. Nah, mulai dari dalam kandungan itu sudah diperdengarkan kalimat tauhid. Sudah diperdengarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sering sekali di dunia Islam, di agama Islam itu, ketika seorang istri hamil, itu seorang suami mengeluskan perut istrinya, dia perdengarkan nama Tuhan dengan harapan agar anak ini semakin mantap di dalam agama Islam. Nah, tidak mudah meninggalkan agama Islam. Nah, ini juga yang terjadi pada diri saya. Dari masa dalam kandungan, saya sudah diperdengarkan kalimat tauhid oleh orang tua saya. Dengan harapan orang tua saya agar saya ketika lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim, dan tidak mudah meninggalkan Islam. Nah, berjalannya waktu Bapak Ibu, ketika lahir seorang anak laki-laki, itu di dalam Islam, diambil oleh bapaknya, lalu dikumandangkan azan, suara azan di telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai akhir Bapak Ibu. Nah, itulah kalimat yang paling pertama didengar oleh umat Islam ketika mereka lahir. Tetapi apabila perempuan itu diikamahkan. Nah, perbedaan antara ikamah dan azan itu Bapak Ibu antara panjang dan pendek. Kalau ikamah begini, kalau perempuan itu diikamahkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu namanya iqamah. Nah, kalau yang tadi saya bacakan ada suaranya lebih saya panjangkan, itu azan. Sebenarnya perbedaan antara azan dan iqamah itu tidak ada bedanya. Bedanya cuma sedikit ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan tujuan dan harapan orang tua, keluarga, sahabat, saudara, sahabat, termasuk tetangga, itu agar orang tersebut benar-benar di dalam Muslim, benar-benar menjadi orang Islam yang sejati, menjadi orang Muslim yang sejati. Islamnya kuat dan tidak mudah digoyahkan. Ketika dia mendengar
iman selain imannya Islam, orang tersebut tidak akan mudah goyah. Nah, itu juga yang saya alami ketika saya masih berada di dalam agama Islam. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, umur saya 1 tahun, orang tua laki saya meninggal. Bapak saya meninggal dunia. Saya tidak kenal bapak saya, karena waktu itu foto tidak ada, dan juga KTP bapak saya juga tidak ada, sehingga saya tidak bisa melihat bagaimana bentuk dan wajah bapak saya. Tapi orang-orang berkata, mama saya bilang, kalau kamu ingin melihat wajah bapakmu, tapi lihatlah, pandanglah cermin, dan itulah wajah bapakmu, mirip sekali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, singkat cerita, saya bertumbuh di dalam komunitas Islam dan mayoritas Islam di daerah saya. Desa saya, daerah kampung saya, daerah kecamatan saya, tidak ada satu orang pun orang Kristen. Nah, tamat saya sekolah dasar, sekolah SD, oleh mama saya diantarkan ke sebuah pondok pesantren. Nama pesantrennya Dayah Ulumuddin Luxmawe Cunda Utungkot. Nah, di pesantren itu saya dididik Bapak Ibu. 6 tahun saya di pesantren itu. Bahkan saya 7 tahun di pesantren karena saya malas ya. Karena saya bandel di pesantren juga. Saya orang bandel di pesantren, sehingga saya tinggal kelas di pesantren. Yang seharusnya 6 tahun dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, saya menjalaninya 7 tahun. Nah, harapan mama saya mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren agar saya menjadi ustadz. Dalam artian saya menjadi seorang ulama bisa dikatakan, dan terus bisa membanggakan keluarga mama saya. Saya anak tunggal, satu-satunya anak mama. Nah, harapan berikutnya mama saya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, agar saya tidak mudah meninggalkan Islam, agar iman saya tidak goyah. Apapun alasannya, iman saya tetap Islam, menjadi orang Muslim yang sejati, orang Islam yang taat. Maka mama saya mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren. Di pesantren itu Bapak Ibu, kami dididik sedemikian rupa, dari mulai karakter kami, adab, budi pekerti, dan menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang bisa membanggakan orang tua. Itu dididik di pesantren. Kehidupan saya di pesantren Bapak Ibu, setiap hari itu belajar, sholat tidak pernah lupa. Bahkan kalau kami terlambat sholat di pesantren, kami dipukul Bapak Ibu, dipukul pakai rotan. Sakit, luar biasa sakitnya. Nah, terlambat sholat saja itu kami dipukul. Apalagi kami meninggalkan sholat, tidak melakukan sholat. Sholat duhur misalnya jam 12.30, masbu, karena terlambat akhirnya masbu. Nah, ketika masbu ketahuan, setelah sholat kami dipanggil dan dipukul Bapak Ibu. Nah, bayangkan, masbu saja, terlambat sholat saja kami dipukul, bagaimana seandainya kami meninggalkan sholat? Maka yang paling diutamakan waktu saya di pesantren itulah sholat. Karena sholat itu adalah hubungan pribadi manusia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat ditegaskan oleh ustadz dan ustazah di pesantren, harus sholat. Sholat adalah hal yang paling utama. Karena as-sholatu imanuddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang melakukan sholat, maka dia menegakkan agama Islam. Faman tarakaha faqad tarakaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, tidak mau sholat, maka orang tersebutlah yang menghancurkan agama Islam, atau yang merobohkan tiang agama. Bayangkan Bapak Ibu, sampai segitunya kami dididik dan diajarkan agar kami tidak meninggalkan sholat, agar kami tidak terlambat dalam hal hubungan dengan Allah, yaitu sholat. Begitu berdosanya kami.
Maka saya waktu di pesantren Bapak Ibu tidak pernah meninggalkan sholat. Terlambat ada. Bahkan juga kadang-kadang saya curi-curi waktu, saya tidak sholat. Tapi itu jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah. Kenapa? Takut ketika saya tidak sholat, maka saya adalah orang yang merobohkan agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus sholat? Karena sholat adalah perbedaan antara orang Islam dan orang kafir. Maka orang yang tidak sholat itu bisa dikatakan juga orang kafir. Bahkan saya juga waktu di pesantren diajarkan jangan suka mengkafirkan orang lain. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan man kafara kafirun. Barang siapa yang mengkafirkan orang, maka orang itulah yang kafir. Ibaratnya ketika saya meludah air liur ke atas, air liur itu jatuh ke muka saya pertama, tidak mungkin jatuh ke muka orang lain, tidak mungkin kena ke muka orang lain. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, saya adalah orang yang taat. Bukti saya orang yang taat, mama saya mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren Dayah Ulumuddin Luxmawe Cunda Utengket selama 7 tahun saya di sana. Waktu itu pimpinan pesantrennya Syekh Syamaun Rishad LC. Nah, beliau lulusan Al-Azhar, maka beliau punya gelar LC. Nah, ketika selama begitulah Bapak Ibu, kehidupan saya sebelum saya keluar dari agama Islam. Saya orang yang taat beragama. Tidak mudah bagi saya untuk meninggalkan agama Islam, dan tidak mungkin bagi saya untuk meninggalkan agama Islam, dan tidak pernah terpikir sedikit pun dari hati saya, dari pikiran saya, kalau saya meninggalkan agama Islam menjadi orang kafir. Karena itu adalah satu kehinaan bagi orang Aceh apabila ada orang Aceh yang keluar dari agama Islam. Makanya mama saya ketika saya tamat SD, mama saya langsung mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren agar saya tidak menjadi orang kafir, alias keluar dari agama Islam, alias murtad. Nah, beginilah Bapak Ibu kehidupan saya sebelum keluar dari agama Islam. Nah, lalu pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa saya bisa murtad alias keluar dari agama Islam? Pertanyaan saya kepada saudara semuanya, mungkinkah saya ini menjadi murtad? Mungkinkah saya keluar dari agama Islam? Sementara tidak pernah terpikir dengan pikiran saya akan keluar dari agama Islam. Suatu saat saya akan keluar dari agama Islam. Saya juga tidak pernah berpikir dalam hati saya suatu saat saya akan menjadi murtad dan keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena ketika saya tamat SD, mama saya mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren dengan harapan mama saya menjadi ustadz, dengan harapan mama saya agar saya menjadi Islam yang kuat, Islam yang taat, dan menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi pertanyaannya, kenapa juga saya masih saja murtad keluar dari agama Islam? Saya itu menghindar untuk menjadi murtad. Menghindar saya. Saya takut sekali menjadi orang murtad, keluar dari agama Islam. Saya takut sekali. Kenapa? Karena dosa besar. Dosa yang tidak pernah diampuni. Dan man kharajal minal muslim minal islam minad dinul islam, man kharajal minad dinul islam yadkhulun nar. Siapa saja yang keluar dari agama Islam masuk neraka. Kenapa? La yadkhulul jannah man la yashhadu bisyahadu alla ilaha illallah. Karena tidak akan masuk surga seseorang man la yashhadu bisyahadu alla ilaha illallah kalau seseorang itu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka saya tidak akan murtad, tidak akan meninggalkan Islam. Lalu saudaraku yang satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, kita lihat di dalam Alkitab. Di situ tertulis dengan jelas, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Nah, ini adalah orang yang murtad ini sebenarnya orang yang istimewa, orang yang keluar dari agama Islam.
keluar dari agama apapun, menjadi orang percaya kepada Yesus, itu adalah orang yang sangat istimewa kalau bahasa saya. Kenapa? Karena orang tersebut adalah orang pilihan Tuhan. Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dengan ayat ini Bapak Ibu, saya tidak mungkin memilih Yesus karena saya dididik dengan Islam yang benar, Islam yang taat, Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak mungkin saya menjadi orang murtad, dan saya tidak mau murtad, karena bagi iman Islam, kepercayaan saya dulu, ketika saya murtad, saya secara otomatis masuk neraka. Tetapi Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ketika Yesus memilih saya, Bapak Ibu, saya menghindar, saya menjauh. Tidak bisa saya menghindar, tidak bisa saya menjauh. Nah, sekali waktu Bapak Ibu, bagaimana ceritanya sehingga saya menjadi pilihan Tuhan, keluar dari agama Islam, menjadi orang murtad, percaya kepada Yesus, dan sampai akhirnya saya menjadi seorang evangelis. Nah, pada tahun 2014 Bapak Ibu, 2013-2014, itu perjalanan saya dari Islam menjadi Kristen, sehingga saya keluar dari agama Islam. Pada tahun 2013 itu Bapak Ibu, itu lagi marak-maraknya film sinetron tukang bubur naik haji. Nah, kebetulan saya punya usaha sapu lidi. Setiap malam saya menonton film tukang bubur naik haji. Setiap malam. Dan hampir setiap malam Bapak Ibu, hampir tidak pernah absen. Saya selalu menonton film itu. Saya suka. Nah, sekali waktu selesai saya sholat asar, saya iseng-iseng buat status di Facebook. Waktu itu saya masih di Aceh dan masih beragama Islam Bapak Ibu. Saya buat status di Facebook, saya tulis di situ, insya Allah pada tahun 2017 tukang sapu naik haji. Nah, dalam hati saya berkata, kalau di sinetron RCTI yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI tukang bubur naik haji, di dunia nyata pun bisa tukang sapu naik haji. Itu iseng-iseng Bapak Ibu. Nah, saya mendapatkan komentar yang luar biasa dari teman-teman saya Facebook. Mereka komentar yang luar biasa, memberikan semangat kepada saya. Walaupun waktu itu saya iseng-iseng, saya juga tidak tahu apakah mereka memberikan semangat kepada saya juga dengan iseng-iseng. Nah, di antara sekian banyak komentar Bapak Ibu, ada satu orang yang kasih komentar begini. Apa kamu bilang naik haji tahun 2017? Jangan-jangan pada tahun 2017 kamu bukan naik haji, tapi kamu pergi ke Israel, Yerusalem. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ketika saya membaca tulisan ini, saya orang Aceh, otomatis saya orang Islam, orang Muslim, orang yang taat dalam agama Islam. Mendengar nama Yerusalem, Israel, itu bencinya minta ampun. Karena sudah ditanam dari kecil bahwa Israel itu adalah bangsa Zionis, bangsa yang sangat murka kepada Allah, bangsa yang sangat kejam. Itu sudah ditanam. Maka ketika waktu itu ketika saya membaca komentar salah satu teman saya di Facebook, komentari kamu akan pergi ke Israel, ke Yerusalem, saya marah sekali Bapak Ibu. Saya caci maki dia, saya hina dia. Lalu namanya Ibu Sofi Silalahi. Ibu ini tidak membalas hinaan makian saya Bapak Ibu. Ibu ini ambil akun Facebook saya, dimasukkan ke grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Nah, di grup tersebut setiap hari terjadi debat Bapak Ibu. Setiap hari terjadi kalau bagi saya itu, kalau saya katakan itu bukan diskusi ya, tapi debat kurir. Saling membenarkan keyakinan masing-masing. Bahkan saya tidak menemukan kebenaran di dalam grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Nah, grup itu Bapak Ibu di media sosial, di Facebook, sampai detik ini masih ada. Masih ada. Nah, di grup itulah saya mengenal Kristus. Nah, ceritanya begini Bapak Ibu. Setiap hari saya masuk ke grup itu, selesai saya bikin sapu. Saya punya usaha sapu lidi Bapak Ibu, sebagaimana saya katakan tadi. Walaupun jatuh bangun, tapi saya tetap usaha sapu lidi semampu saya. Nah, di situ Bapak Ibu, di grup itu saya bertanya sama orang Kristen, kenapa kamu mentuhankan Yesus? Definisi Tuhan itu apa sih? Definisi Tuhan kan, Tuhan itu tidak bisa diraba. Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan tidak mungkin dilahirkan. Tuhan tidak mungkin netek. Tuhan tidak mungkin
Tuhan tidak mungkin makan dan Tuhan tidak mungkin berdoa kepada Tuhan. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kalian mentuhankan Yesus? Nah, Bapak Ibu tahu, saya bukan mendapatkan jawaban ketika saya bertanya kepada orang Kristen. Justru saya mendapatkan hinaan. Saya mendapatkan, bisa dikatakan, cacian dan makian. Mereka, orang Kristen yang ada di grup itu, menanyakan tentang iman saya mengenai Nabi Muhammad. Ada salah satu netizen di grup itu berkata begini. Pertanyaannya katanya, kenapa kamu mengidolakan Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad itu banyak sekali istri? Bla 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 segala macam. Bapak Ibu, saya marah sekali ketika saya mendengar dari salah satu komentar, membaca salah satu komentar, dia berkata Nabi Muhammad banyak istri. Saya marah sekali sampai di komentar itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad menikah dengan gadis belia, gadis di bawah umur kalau bahasa sekarang. Saya sangat marah. Saya caci maki orang itu. Saya hina orang itu. Saya bilang, anjing kau, babi kau, masuk neraka kau, dasar kau kafir, dasar kau Yahudi. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, mereka juga membalas cacian, hinaan, makian saya. Saya tidak mendapatkan jawaban sama orang Kristen yang ada di grup itu. Tetapi ada salah satu hamba Tuhan, ya. Salah satu anak Tuhan namanya Bapak Kurnia Budi. Beliau datang ke kolom komentar saya. Jawaban beliau sangat lemah lembut. Jawaban beliau sangat sopan. Jawaban beliau sangat santun Bapak Ibu. Ketika saya membaca jawaban beliau, beliau hadir di bawah kolom komentar saya. Ketika saya membaca komentar beliau, hati saya itu bisa dingin. Hati saya, pikiran saya yang lagi memanas, lagi marah, bisa down Bapak Ibu. Bisa berhenti marah saya. Bisa dingin, bisa adem ketika saya membaca komentar beliau. Pertanyaannya apa sih komentar beliau? Komentar beliau begini Bapak Ibu. Mas Pendi, karena beliau orang Jawa, beliau panggil saya Mas. Mas Pendi, saya melihat dari kemarin Anda berkata di grup ini bahwa Anda pernah mondok di pesantren. Otomatis Anda pernah nyantri, pernah menjadi orang yang menjadi santri. Tetapi saya tidak melihat karakter santri pada tulisan Anda di grup ini. Itu menjadi pukulan bagi saya Bapak Ibu. Tetapi saya tetap mencaci maki Pak Kurnia Budi itu. Karena beliau sudah tua, saya panggil beliau bendot tua. Jaga omonganmu ya. Jangan sembarangan ngomong kamu. Dasar kamu kafir. Saya bilang begitu. Pak Kurnia Budi itu balas dengan lemah lembut lagi Bapak Ibu. Beliau katakan kepada saya, Mas Pendi, kalau Mas Pendi nanti sudah tahu kebenaran, kita sambung lagi ya Mas. Mas Pendi tahu, kata beliau, kalau seandainya kamu mengerti, memahami bagaimana kekristenan itu, siapa itu Yesus, bagaimana ajaran Alkitab itu, duluan Mas Pendi masuk Kristen daripada saya. Itu kata Pak Kurnia Budi itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, detik itu juga saya terbengung-bengung dengan jawaban beliau itu, karena saya menghina beliau, saya caci maki beliau, semua nama binatang saya sebutkan, tapi beliau tidak pernah sekalipun membalas cacian, makian, hinaan saya. Lalu saya teringat waktu saya di pesantren. Waktu saya di pesantren Bapak Ibu, Ustadz saya sering sekali berkata kepada kami para santri, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu bagian daripada ilmu. Atau dengan kata lain, adab itu di atas ilmu. Ilmu pengetahuan itu penting, tapi adab itu lebih penting, sangat penting. Jadi saya teringat kata-kata itu dan saya tarik dalam diri saya waktu saya debat di grup itu, bahwa saya ini saya tidak mencerminkan karakter santri, bahkan saya tidak punya adab sama sekali dalam berbicara. Nah, akhirnya Bapak Ibu, hati dan pikiran saya berkata, apa sih yang dipelajari oleh Bapak ini? Nah, perhatikan, saya tidak pernah berkata Bapak Ibu apa yang dipelajari oleh orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen juga sama dengan saya. Saya menghina mereka, mereka menghina saya. Saya menghina iman mereka, mereka menghina iman saya. Tapi Pak Kurnia Budi ini datang menjawab dengan lemah lembut. Amsal 15 ayat 1 terjadi dalam diri saya pada tahun 2015. Dalam Amsal 15 ayat 1 di situ ditulis dengan jelas, jawaban yang lemah lembut
dapat meredakan murka, dapat meredakan amarah. Nah, dengan kelemah lembutan Bapak Kurnia Budi membuat saya berpikir, membuat saya merenung, membuat saya introspeksi diri saya. Apa sih yang dipelajari oleh Pak Kurnia Budi ini? Kenapa Pak Kurnia Budi ini berbeda dengan orang Kristen pada umumnya? Saya, Bapak Ibu, ingat, perhatikan dan ingat baik-baik. Saya tidak pernah berkata apa yang dipelajari oleh orang Kristen, karena orang Kristen sama dengan saya. Tapi saya berkata, apa yang dipelajari oleh Pak Kurnia Budi ini? Kenapa dia berbeda dengan orang Kristen pada umumnya? Kalau bahasa saya sekarang, beliau menunjukkan karakter Kristus, Bapak Ibu. Suratan yang terbuka itu yang ditujukan oleh beliau kepada saya pada tahun 2015 waktu itu. Nah, singkat cerita, pulang sholat tarawih waktu itu bulan Ramadan, Bapak Ibu. Pulang sholat tarawih, saya ketik di Google, Bapak Ibu. Saya ketik di Google a Bible. Ketika saya ketik di Google a Bible, itu keluar satu ayat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa bertemu dengan Tuhan, bisa bertemu dengan Tuhan kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Injil Yohanes 14 ayat 6. Bayangkan Bapak Ibu, ketika saya ketik Bible di Google, lalu saya search, saya cari, keluar satu ayat. Tidak ada ayat setelahnya dan tidak ada ayat sebelumnya. Seandainya waktu itu keluar di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali, kita Bapak Ibu tidak ketemu pada hari ini. Saya tidak bersaksi di channel Murtadin Indonesia pada kali ini. Seandainya ketika saya ketik Bible di Google, muncul ayat di mana Yudas Iskariot menjual firman, saya juga tidak bersaksi di channel Murtadin Indonesia kali ini. Tetapi luar biasa, muncul satu ayat, Yohanes 14 ayat 6. Ketika muncul Yohanes 14 ayat 6, Bapak Ibu, saya merinding. Ini yang saya cari selama ini. Itu hati dan pikiran saya berkata, ini yang saya cari selama ini. Dan saya teringat waktu saya di pesantren, Bapak Ibu. Saya baca Quran 6.666 ayat. Sering sekali kami baca Quran di pesantren. Tetapi saya tidak pernah menemukan satu ayat pun di mana seorang nabi dan rasul berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan Nabi Muhammad SAW, nabi yang saya agungkan waktu saya masih berada di dalam Islam, dalam agama Islam, tidak berkata, akulah jalan kebenaran hidup. Kalau kamu mau masuk surga, harus melalui aku. Nabi Muhammad juga tidak pernah berkata seperti itu. Nabi dan rasul manapun tidak pernah berkata seperti itu. Ada banyak nabi, ada banyak rasul, tetapi waktu saya masih di dalam Islam, 25 nabi wajib saya imani, wajib saya percayakan. Tetapi di antara 25 nabi ini, tidak ada satu nabi pun yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan bahasa saya ya Bapak Ibu, dalam penginjilan, tidak bisa satu orang pun masuk surga kalau tidak percaya kepada Yesus. Nah, akhirnya Bapak Ibu, ketika saya membaca Yohanes 14 ayat 6, saya beriringnya waktu, saya putuskan untuk beriman kepada Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Nah, inilah awalnya saya murtad, keluar dari Islam. Kalau saudara mendengar dari Ustadz Yahya Waloni, perlu saudara ketahui, Ustadz Yahya Waloni itu ngefans. Saya ngefans banget sama beliau dulu. Ngefans sekali. Kalau dia ke Aceh, terutama sekali di Biren, saya orang Biren Bapak Ibu. Kalau dia ke Biren, dia khutbah di sana, saya pasti hadir. Saya senang sekali, senang dengan cacian, makian, hinaan beliau. Menghina Kristen, menghina Yesus, menghina Alkitab, Alkitab sudah dipalsukan, itu terus. Tapi kami senang ketika mendengar itu dari mulut Yahya Waloni pada waktu itu. Nah, saya senang sekali dengan beliau waktu itu Bapak Ibu. Maka beginilah ceritanya Bapak Ibu. Saya murtad, keluar
dari agama Islam pada tahun 2015 bulan 8. Apa yang terjadi setelah Bapak murtad keluar dari Islam? Nah, Bapak Ibu ketahui, untuk menjadi orang murtad itu, keluar dari agama Islam itu tidak gampang. Nah, kalau saudara pernah mendengar dari para mu'alaf, Ustadz Yahya Waloni dan teman-teman yang lain, mereka berkata bahwa menjadi orang Kristen itu dibayar, dikasih rumah, dikasih perempuan, malah ada yang berkata dengan sarimi, malah ada yang berkata dengan pakaian. Saya menjadi orang Kristen, keluar dari agama Islam, itu murni karena keselamatan. Hanya di dalam Yesus. Dan di dalam agama Islam, keselamatan itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sama dengan agama-agama yang lain. Beramal banyak-banyak. Kumpulkan amal banyak-banyak, seolah-olah dengan amal kebaikan bisa menyogok Tuhan. Seolah-olah dengan amal kebaikan kita bisa menghapus dosa kita. Nah, ini adalah tipuan Bapak Ibu. Nah, lalu pertanyaannya, apa sih yang terjadi setelah saya keluar dari agama Islam? Sebagaimana saya katakan barusan, tidak gampang. Saya Bapak Ibu yang pertama sekali, saya tidak bisa lagi pulang ke Aceh. Ada banyak sekali kolom komentar di channel saya, Injil Kabar Baik Habaget. Di situ para netizen, khususnya orang Aceh, berkata kalau saya pulang ke Aceh, saya akan dibakar hidup-hidup. Ada yang berkata kalau saya pulang ke Aceh, saya akan dibunuh. Ada yang berkata saya akan ditembak. Ada yang berkata saya akan digorok, leher saya akan digorok. Yang jelas, nyawa saya terancam kalau saya pulang ke Aceh. Nah, inilah yang saya alami Bapak Ibu. Setelah saya keluar dari agama Islam, maka sekali lagi seperti saya katakan barusan, tidak gampang orang Islam itu masuk agama Kristen. Tidak gampang. Tetapi karena ini adalah pilihan Tuhan, saya tidak mau. Tapi Tuhan sudah pilih. Saya tidak bisa menghindar. Saya tidak bisa mengelak. Mau tidak mau, saya harus keluar dari agama Islam. Untuk ketemu dengan mama saya. Mama saja Bapak Ibu. Saya anak tunggal, satu-satunya anak mama. Saya tidak punya adik, tidak punya kakak. Tidak punya saudara perempuan, tidak punya saudara laki-laki. Tidak punya saudara kandung. Saya tidak bisa lagi pulang ke Aceh. Kalau pulang, seperti saya katakan tadi, saya dibunuh. Saya untuk telepon mama saya tidak bisa Bapak Ibu. Untuk lihat mama saya tidak bisa. Kecuali satu syaratnya, saya baru bisa pulang ke Aceh. U'aidu lil Islam. Saya kembali kepada agama Islam. Nah, kalau saya kembali ke agama Islam, ini konyol Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada keselamatan di situ. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Agama apapun tidak menyelamatkan manusia. Karena agama itu adalah buatan manusia. Tetapi yang bisa menyelamatkan saudara dan saya adalah Yesus Kristus. Hanya itu pribadi yang bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu. Maka saya tetap berada di dalam Yesus. Cacian, makian, hinaan saya alami, saya tetap berpegang teguh pada firman. Saya tetap percaya kepada Yesus. Saya pernah Bapak Ibu mau dipukul oleh bisa dikatakan ustadz ya di Padang. Saya tetap percaya kepada Yesus, berpegang pada firman, tidak goyah sedikit pun iman saya kepada Yesus. Bahkan yang namanya pikul salib itu saya jadikan bagian daripada iman. Pikul salib bagi saya bagian daripada iman. Semakin saya kuat, semakin saya bertahan, semakin saya bisa merasakan bagaimana lezatnya iman di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu. Setiap hari dicemooh, setiap hari dicaci maki. Tetapi setiap hari juga saya bersyukur bahwa saya sudah diselamatkan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah hampir 6 tahun saya tidak pernah pulang ke Aceh. Mama saya berkata, anakku pulang. Pulang nak, jangan cari uang, jangan cari dunia. Waktu itu saya katakan kepada mama saya, Mak, saya tidak cari uang, saya tidak cari dunia, saya cari Tuhan, Yesus yang menyelamatkan saya.
Kalau mama tahu saya tidak ada uang, saya tidak dibayar masuk Kristen, tidak ada yang bayar. Bahkan rumah pun, saya rumah orang, saya tempatin untuk sementara. Saya pinjam rumah orang, dipinjamin rumah untuk saya tempatin. Bukan sewa, dipinjam sebentar. Kenapa saya tidak sewa rumah? Tidak ada uang waktu itu saya sewa rumah, Bapak Ibu. Tetapi beredar di lapangan, termasuk mama saya berkata, saya ini masuk Kristen dibayar. Saya ini masuk Kristen dengan Sarimi, dikasih rumah, tidak ada yang kasih. Maka tidak gampang orang percaya kepada Yesus kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Tidak gampang. Itu adalah kabar hoak. Orang berkata masuk Kristen itu dibayar. Tetapi yang terjadi sebaliknya, orang Kristen masuk Islam itulah yang dibayar. Diiming-iming, disekolahin, dikasih pakaian, dikasih Sarimi, diantar ke pondok pesantren. Tetapi apabila orang itu tidak mau masuk Islam, tidak mau disekolahin, tidak mau diantar ke pesantren, tidak mau dibikin rumah, bahkan tidak mau dikasih pakaian. Di mana terjadi? Di Mentawai. Saya sering pelayanan ke Pulau Mentawai, di pedalaman Mentawai, Bapak Ibu. Banyak pekerja-pekerja asing, pekerja luar, ustaz dan ustazah dikirim ke Pulau Mentawai untuk mengislamkan pemuda-pemudi Mentawai. Diiming-iming, disekolahkan. Mereka datang kepada orang miskin, mereka mau disekolah, anak-anak mereka mau disekolahkan. Kalau anak-anak mereka mau disekolahkan, masuk Islam. Apabila tidak mau masuk Islam, tidak disekolahkan. Ini terjadi. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, datang ke Pulau Mentawai, tanyakan sama orang Mentawai. Ini yang terjadi. Tapi digoreng isu sebaliknya, Bapak Ibu, bahwa masuk Kristen itu dibayar. Tidak ada yang bayar. Saya mengalaminya, Bapak Ibu. Tidak ada dibayar. Tidak, sangat menderita. Menderita apa? Menderita dikucilkan, menderita dihina. Kita tidak diterima oleh keluarga, diusir segala macam bla 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 bla. Tapi bersukacita ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Selalu bersukacita. Kenapa? Kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita kenal Tuhan dan kita sudah diselamatkan oleh Dia. Pernah Bapak Ibu, saya hampir kembali ke agama Islam. Beberapa kali saya hampir kembali ke agama Islam. Karena saya dimanfaatkan oleh para pendeta, dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan penginjilan. Padahal orang itu cari uang dalam penginjilan. Sakit sekali ketika dimanfaatkan. Waktu itu Bapak Ibu, foto pelayanan saya di Mentawai, ada orang yang sebarkan foto pelayanan saya. Orang itu cari donatur, cari uang. Nah, akhirnya ketahuan sama saya. Ketika ketahuan, saya sedih sekali, saya menangis. Saya berpikir, pendeta saja, orang yang dekat dengan Tuhan bisa seperti ini, apalagi dengan orang lain. Akhirnya Bapak Ibu, ketika saya ingin kembali ke agama Islam, saya tidak berani berkata itu suara Tuhan. Hati saya berbicara dan pikiran saya juga, saya sangat jelas hati saya berbicara. Pikiran saya berkata begini, apakah kamu selama ini melayani manusia, melayani organisasi, atau melayani Tuhan? Itu terus-terusan Bapak Ibu. Apakah selama ini kamu melayani manusia, melayani organisasi, atau melayani Tuhan? Nah, sejak itu Bapak Ibu, saya berkata, saya mau dimanfaatkan, tidak dimanfaatkan, saya tidak mau tahu. Yang saya tahu, saya bagaimana bisa melakukan penginjilan, saya bawa jiwa sebanyak-banyaknya kepada Tuhan, dan mu'alaf, orang Kristen yang masuk Islam bisa kembali kepada Kristus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ada banyak sekali mu'alaf yang sudah kembali kepada Kristus, percaya, menjadi orang yang percaya lagi kepada Yesus. Dan imannya sangat kuat. Bahkan ada sebagian mu'alaf yang sudah kembali kepada Kristus, itu mereka sudah melakukan penginjilan Bapak Ibu. Nah, ini yang saya alami, dan ini yang terjadi setelah saya keluar dari agama Islam. Nah, pernah lagi Bapak Ibu, saya hampir kembali ke agama Islam. Saya teringat sekali kepada mama saya. Saya sangat teringat kepada mama saya. Saya rindu sekali. Nah, ketika rindu, saya menangis, saya mau telepon gak bisa, apapun tidak bisa. Akhirnya saya putuskan, saya pura-pura ingin kembali ke agama Islam. Nah, waktu itu Bapak Ibu, ketika saya ingin kembali ke agama Islam karena saya rindu dengan mama saya,
Suatu malam ketika saya tidur, saya bermimpi. Jam 2 malam saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya melihat dunia ini gelap gulita. Sangat gelap dunia ini. Nah, ketika gelap gulita itu menyelimuti bumi, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang benderang di langit. Nah, ketika saya melihat cahaya itu semakin lama semakin dekat ke bumi, dan di tengah-tengah cahaya itu kelihatan wajah Yesus Kristus. Semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat, sehingga saya berteriak, "Lihat saudaraku semuanya, Tuhan Yesus mau turun ke bumi. Tuhan Yesus mau datang, sudah dekat ke bumi. Dia mau menjemput kita orang percaya." Dan semua orang yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu, pada waktu itu seolah-olah kami ini dalam mimpi saya melihat, seolah-olah berada di lapangan yang luas sekali, berteriak, "Haleluya, haleluya, haleluya." Semua orang berteriak, "Haleluya, haleluya, haleluya." Dan antara gelap dan terang, dan di lapangan itu sangat terang, dan orang yang percaya berada di terang ini, mereka bersorak-sorak, "Haleluya, haleluya," saya merinding, "Haleluya, haleluya, haleluya." Dan di luar sana, Bapak Ibu, gelap sekali. Antara gelap dan terang itu dekat, sangat dekat. Di dalam kegelapan itu saya tidak bisa melihat apapun di dalam kegelapan itu. Saya berada di dalam terang dan saya melihat jauh ke depan, itu ada gelap yang sangat pekat gelapnya. Siapapun, benda apapun saya tidak bisa melihat. Siapapun saya tidak bisa lihat. Tidak bisa lihat orang. Tetapi ada banyak sekali orang menangis di dalam kegelapan itu. Mereka teriak-teriak, "Tolong, tolong, tolong." Persis seperti tsunami, Bapak Ibu. Antara satu dengan orang yang lain, antara satu orang dengan orang yang lain, saling bertabrakan. Banyak saya mendengar suara tangisan dan suara minta tolong. Sampai akhirnya, Bapak Ibu, saya terkejut. Ketika terkejut, waktu itu saya tidur di pastori. Ketika terkejut, Bapak Ibu, saya menggigil badan saya. Badan saya menggigil luar biasa. Nah, di saat badan saya menggigil, saya teriak minta tolong sama teman saya. Lalu teman saya gedor pintu pastori. Saya tidur sendiri di kamar pastori. Nah, teman saya datang, dia gedor pintu, lalu dia gobrak pintu. Dan dilihat saya badan dalam keadaan menggigil. Diambillah selimut, 3 selimut saya diselimutin, Bapak Ibu. Baru selesai badan saya menggigil, baru sembuh dari menggigil itu. Saat itu teman-teman ambil gitar, mereka naikkan pujian, mereka mendoakan saya. Selesai didoakan, saya ceritakan apa yang saya alami dalam mimpi. Tidak lama kemudian Bapak Gembala saya datang untuk doa pagi, doa subuh. Setelah itu saya didoakan lagi. Bapak Gembala saya berkata, "Pendi, kamu berada di dalam pelukannya Tuhan." Nah, karena Bapak Ibu, di dalam mimpi itu, ketika saya melihat Yesus semakin lama semakin turun, semakin dekat dengan bumi, dalam gendongan Yesus itu ada anak kecil. Tapi saya tidak tahu siapa anak kecil itu. Saya ceritakan kepada Bapak Gembala saya. Bapak Gembala saya bilang, "Pen, jangan takut, kamu ada di dalam pelukannya Yesus, dalam pelukannya Tuhan." Saya merasa lega, Bapak Ibu. Baru dari situlah saya benar-benar tidak akan meninggalkan Kristus. Malah saat ini, Bapak Ibu, saya melakukan penginjilan ke berbagai daerah, khususnya ke pelosok-pelosok. Nah, dulu Bapak Ibu pada tahun 2018, 2017 dan 2018, ada organisasi yang mengutus saya ke sebuah daerah. Tapi pada tahun 2018 sampai sekarang, saya keluar dari organisasi itu. Nah, kenapa? Saya merasa dimanfaatkan. Nah, ketika saya keluar, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan sudah pilih saya menjadi seorang penginjil, menjadi evangelis. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya uang, saya tidak punya berkat. Saya percaya Engkau adalah sumber berkat. Engkau adalah Yahweh Yireh yang menyediakan segala-galanya bagi saya. Saya tidak mau meminta kepada siapapun. Saya hanya meminta kepada Engkau ya Tuhan.
Tuhan izinkan saya penginjilan, Tuhan juga pasti menyediakan saya berkat. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, saya melakukan penginjilan ke berbagai daerah. Tuhanlah yang mengetuk orang-orang di luar sana untuk memberkati saya. Tidak saya kenal orangnya siapa. Orang itulah yang selalu memberkati saya. Ada saja, setiap saya melakukan penginjilan, ada saja orang yang minta nomor rekening saya untuk mengirimkan berkat kepada saya. Dan saya puji Tuhan sekarang ada orang tua angkat di Banjarmasin. Beliau sering menopang saya dalam pelayanan. Saya juga tidak kenal beliau, kami tidak pernah ketemu, tapi beliau punya hati untuk membantu setiap pelayanan saya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Bapak Gembala saya sebagai mentor dan sebagai orang tua angkat mengajarkan kepada saya satu hal. Pendi, berpegang teguhlah pada firman dan jaga sikap hati dan motivasi dalam pelayanan. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada manusia. Ini yang saya hidupi di dalam penginjilan saya Bapak Ibu. Jujur saya katakan dan sering saya katakan di banyak kesaksian bahwa Bapak Gembala saya tidak pernah memberikan saya uang sepeser pun. Beliau tidak pernah memanjakan saya dengan uang. Tetapi saya bangga sekali kepada Bapak Gembala saya sebagai mentor dan orang tua angkat. Beliau mendidik saya bagaimana bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bagaimana saya menjaga sikap hati dan motivasi dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah sedikit kesaksian singkat dari saya. Apa yang saya alami setelah saya keluar dari agama Islam. Dan harapan saya kepada saudara semuanya, ketika saudara keluar dari agama Islam, teguhlah dengan iman saudara. Berpeganglah pada firman, dan sebagaimana diajarkan oleh mentor saya kepada saya juga pesan kepada saudara semuanya, khususnya kepada para murtadin, jagalah sikap hati kita, jagalah motivasi kita di dalam pelayanan. Kita memang butuh uang dalam pelayanan, tetapi kalau kita benar-benar melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan bisa mendatangkan berkat lewat siapapun. Dari mana saja berkat itu selalu datang, karena saya sudah alami Bapak Ibu. Saya tidak pernah meminta sama si A, sama si B, sama si C. Segala kebutuhan dalam pelayanan saya berdoa tengah malam, Tuhan, saya besok mau penginjilan. Tidak lama kemudian Bapak Ibu, begitu saya mau berangkat besok penginjilan, berkat itu selalu ada. Kenapa? Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan selalu menyertai orang-orang yang mau melakukan penginjilan. Tuhan berperkara kepada orang yang mau melakukan penginjilan. Ini yang saya alami. Terima kasih. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semuanya. Oke. Apakah Pak Effendi punya saran untuk teman-teman yang masih muslim atau teman-teman yang mau murtad tapi takut? Saya ingin memberikan sedikit saran kepada teman-teman kita yang masih berada di dalam sebuah agama atau yang takut keluar dari agama Islam, yang takut murtad. Nah, saran saya, perhatikanlah baik-baik ya. Ini ada sedikit pencerahan. Sering sekali teman-teman berkata kepada saudara yang lain, kepada umat Islam ya. Sering sekali saudara kita berkata bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Nah, jadi saran saya, kenapa bisa mereka tahu? Pertanyaannya, kenapa bisa mereka berkata bahwa Injil ini sudah dipalsukan? Pertanyaan yang kedua, mana duluan Alkitab dengan Al-Quran? Nah, saran kepada teman yang muslim, yang masih beragama Islam, coba perhatikan Al-Quran. Al-Quran turun terakhir ya. Ada setelah Injil. Ada sebagian sejarah mencatat 650 tahun setelah Injil. Ada sebagian lagi mencatat 750 tahun. Ada sebagian mencatat 600 tahun. Yang jelas, duluan Bible, duluan Injil daripada Al-Quran. Nah, seandainya Injil dipalsukan, Al-Quran pasti menulis, di dalam Al-Quran pasti ada satu larangan untuk tidak membaca Injil. Tetapi justru sebaliknya. Coba teman-teman lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 46.
Di situ artinya tertulis dengan jelas, kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ayo lihat, baca di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Sangat jelas sekali tertulis, kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Nah, ketika saudara membaca Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 46, nanti saudara akan menemukan apa yang dikatakan oleh Al-Maidah 46 di dalam Injil. Nah, Al-Maidah ayat 46 berkata, dalam Injil ada petunjuk bagi manusia. Yesus berkata dengan jelas dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. 6.666 ayat Al-Quran. Ada banyak kisah Nabi dan Rasul. Tidak ada satu Nabi dan Rasul pun yang berani berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahkan Nabi Muhammad yang menjadi panutan umat Islam sendiri tidak pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka dari itu Bapak Ibu, yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa dalam Injil itu ada petunjuk. Petunjuk itu jelas dalam Injil ada. Yang kedua, Al-Quran berkata di dalam Injil ada cahaya yang menerangi. Yesus sendiri berkata dalam Alkitab, akulah terang dunia. Yang selanjutnya, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi pertanyaannya, orang yang bertakwa sebenarnya siapa sih? Kalau kita melihat surat Al-Maidah ayat 46 ini, seandainya sebagaimana yang kita dengar, yang didengungkan, kabar yang diberitakan oleh saudara kita umat Islam, mereka berkata bahwa Injil sudah dipalsukan. Mungkin tidak. Al-Quran yang datangnya jauh setelah Injil masih saja menulis seperti itu. Harusnya Al-Quran menulis, jangan lagi baca Injil, jangan lagi baca Zabur, jangan lagi baca Taurat. Kenapa? Karena kitab itu sudah dipalsukan oleh manusia. Tetapi justru terjadi yang sebaliknya. Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa siapa? Silahkan simpulkan sendiri. Nah, ini saran saya kepada saudara-saudara yang masih beragama Islam, karena mereka sering sekali mendengar dari para ustadz, para pengkhotbah, para penceramah, termasuk para mu'alaf dari Yahya Woloni. Mereka berkata bahwa Injil sudah dipalsukan. Saran saya, lihat Alkitab. Lihatlah surat Al-Maidah ayat 46. Yang kedua, sering sekali saudara-saudara kita berkata, kafirlah orang-orang yang mentuhankan Isa Al-Masih. Kami ini tidak pernah mentuhankan Isa Al-Masih. Maka di video saya yang kemarin itu, saya katakan kepada teman-teman bahwa jangan menghukum kami, jangan menjustis kami, jangan memvonis kami dengan ayat Al-Quran. Nanti ketika kami baca Al-Quran, kami lemparkan pertanyaan kepada saudara, saudara tidak menjawab. Nah, contoh ya, kafirlah orang yang mentuhankan Isa Al-Masih. Mereka hanya melihat ayat Al-Maidah, ayat Al-Maidah ya. Di situ dikatakan sesungguhnya telah kafirlah, Al-Maidah ayat kedua. Telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan. Mereka tidak melihat ayat di dalam surat Al-Quran, surat Maryam ayat 33 dan 34. Nah, kenapa kita perlu melihat 33 dan 34? Karena mereka sendiri juga sering berkata bahwa Isa Al-Masih itu tidak dibunuh, Isa Al-Masih itu tidak disalibkan. Kita melihat dalam ayat 33 dan 34 surat Maryam ya. Artinya, Salamu alayya, kata Isa Al-Masih, salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku.
Ini perkataan Isa Al-Masih sendiri. Pada hari kelahiranku dan pada hari aku mati dan dibangkitkan hidup kembali. Ayo. Ya, saran saya, ayo saudara lihat Maryam ayat 33 dan 34. Dengan jelas sendiri Isa Al-Masih berkata seperti itu. Salam sejahtera dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Kata Isa Al-Masih, pada hari aku dilahirkan atau pada hari kelahiranku dan pada hari aku mati dan dibangkitkan hidup kembali. Nah, sementara di ayat yang lain Bapak Ibu, di situ dikatakan wa ma qataluhu wa masalabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Tapi di ayat 33 dan 34 di situ dikatakan di mana aku pada hari aku mati dan dibangkitkan hidup kembali. Silahkan simpulkan, dan saran saya lihat sesekali surat Maryam ayat 33 dan 34. Setelah saudara melihat dan membaca, baca juga arti. Dan jangan telan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh para ustadz. Di dalam Islam itu Bapak Ibu, kita tidak boleh bertanya hal sedetil-detilnya, tidak boleh bertanya. Nah ini yang menjadi kesalahan menurut saya. Kalau di dalam kekristenan, tanyakan sebanyak-banyaknya, tanyakan sedetil-detilnya. Di dalam kekristenan, kita iman di dalam kekristenan tidak boleh abu-abu, tidak boleh asal percaya, tidak boleh asal beriman, itu tidak boleh. Nah itulah ya, kalau kita melihat 33-34, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Nah dari dua ayat itu saja Bapak Ibu, yang satu berkata Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, yang satu berkata, ayat yang satu berkata salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku, di mana aku dilahirkan dan di mana aku mati, dibangkitkan kembali. Pertanyaannya Bapak Ibu, adakah dari apa yang sudah saya sampaikan, kira-kira saudara mendapatkan bertentangan nggak? Ada satu pertentangan tidak? Kira-kira apa yang sudah saya sampaikan ini, kira-kira di pandangan saudara, adakah di situ saudara mendapatkan satu pertentangan ayat satu dengan ayat yang lain? Apa kata Allah bila saudara mendapatkan satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain? Kita lihat apa kata Allah dalam Al-Quran bila kita mendapatkan satu ayat bertentangan dengan surat yang lain. Ya, dalam surat An-Nisa Bapak Ibu, ayat 82 di situ jelas dikatakan, afala yatadabbarunal Qur'an, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Saya akan ulangi. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Silakan teman-teman ya, simpulkan sendiri. Dan saran saya, lihatlah, bacalah, lalu lihat juga arti, lalu renungkan. Dan apa yang sudah saya katakan kemarin, jangan takut untuk murtad, jangan takut untuk keluar dari agama Islam. Jangan merasa kita ini karena mayoritas, lalu merasa bahwa ini paling benar. Tidak Bapak Ibu. Nah, maka saya sering katakan di dalam penginjilan ya, seandainya orang tua kamu Buddha, kira-kira kamu ini Islam apa tidak? Kira-kira kamu ini yakin nggak kamu ini agama Islam? Tapi yang namanya mereka Bapak Ibu pintar sekali bertakiah. Ya, pintar sekali bertakiah. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu ya, yang harus kita luruskan kepada mereka. Dan saran kita juga kepada mereka, apa yang harus mereka lakukan. Nah, mereka sering berkata kepada kita umat Nasrani, umat Kristen yang percaya kepada Yesus, yang beriman kepada Yesus.
Bahkan sering sekali mereka berkata kepada para murtadin, orang di luar Islam masuk neraka. Ini tuduhan tanpa bukti, Bapak. Ini tuduhan tanpa bukti. Mereka berkata orang Islam, orang di luar agama Islam mati masuk neraka. Murtadin itu masuk neraka. Ini tuduhan tanpa bukti. Kenapa? Ini tuduhan tanpa bukti. Dalam surat Maryam 19 ayat 71. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Di mana tertulis Maryam ayat 71. Silahkan lihat. Mereka bela diri dengan mereka ambil ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 80. Di mana di situ berkata, dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Nah, satu ayat berkata beberapa hari, satu ayat lagi nanti berkata lain lagi, Bapak Ibu. Bukan demikian. Yang benar ini surat Al-Baqarah ayat 81. Ada enggak orang yang tidak berdosa? Kenapa begitu? Karena di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 81 di situ dikatakan bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya bukan demikian yang benar, melainkan siapa yang berbuat dosa dan telah diliputi oleh dosanya, maka mereka penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Bertentangan lagi, Bapak Ibu. Maka saran saya, sebelum mengkritik kami para murtadin, sebelum mengkritik Injil, lihat dulu ayatmu, lihat dulu kitab sucimu. Jangan seperti kata kitab suci dalam Injil Matius 7. Senang sekali melihat selumbar di mata orang, sementara ada balok di dalam mata kamu, tidak pernah kamu lihat. Hei munafik, keluarkan dulu balok dari matamu, baru kamu pindahkan, baru kamu bisa melihat selumbar di mata orang lain. Nah, ini ayat ini cocok sekali buat kalian, buat mereka yang sering menghina agama Kristen, yang sering menghina iman kekristenan, yang sering menghina Injil, termasuk orang yang sering menghina Yesus Kristus. Kitab Injil setiap saat dihina. Maka coba balok yang ada di mata ini dikeluarkan dulu. Termasuk balok yang ada di hati dikeluarkan. Segala kotoran-kotoran dikeluarkan, dalam mata dikeluarkan, dalam pikiran dikeluarkan, baru Anda lihat. Lalu Anda akan menemukan jawaban betapa hebatnya Alkitab itu. Saya pernah berkata, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tepat di saat saya penginjilan, seandainya kamu tahu bagaimana kekristenan, who is the Jesus, man huwa Yasu'a, siapa itu Yesus, maka duluan kamu masuk Kristen daripada saya. Tapi saya bersyukur ketika saya menolak kekristenan, saya menghina kekristenan, saya mencaci maki kekristenan, justru Tuhan memilih saya. Kenapa? Karena bukan saya yang memilih dia, tapi dia yang memilih saya. Dan dia tidak membawa saya ke agama Kristen, tapi Yesus membawa saya ke surga. Maka saran saya kepada orang Muslim, kepada orang Islam, sebelum menghina kekristenan, menghina Alkitab, menghina Yesus, lihat dulu kitab sucimu. Apa kata kitab sucimu terhadap tentang Alkitab? Apa kata kitab sucimu terhadap tentang Yesus? Apa kata kitab sucimu tentang orang Kristen? Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 167 artinya begini, dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapatkan kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami, demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Jadi kita harus takut di saat tidak ada satu manusia pun yang bisa membela orang lain.
Dan di saat itu Bapak Ibu, tidak pernah Allah syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Nah, ketika syafaat tidak diterima dan kita tidak akan ditolong nantinya, kita akan berteriak-teriak kepada Allah. Tapi sudah terlambat. Ya Allah, bebaskan saya sebentar saja, saya akan datang lagi ke dunia ini. Nah, ayat ini Bapak Ibu dipakai oleh mereka. Saya kalau bahasa kasar sekarang itu adalah kadrun ya. Dipakai oleh mereka untuk mengucilkan kekristenan, untuk mengucilkan orang yang percaya kepada Yesus, untuk mengucilkan iman kekristenan. Maka saran saya, ini balok-balok yang ada ini pindahkan. Lihat kitab sucimu, apa kata kitab sucimu mengenai Alkitab. Nah, kalau saudara melihat dalam surat Ali Imran ayat 55 yang tidak asing lagi, ya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa," kata Allah, "aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikan kamu dari antara orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu," nah, perhatikan, "dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat." Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, siapa sebenarnya orang kafir itu? Siapa orang kafir? Nah, saran saya, ayo saudaraku umat Islam, lihat surat Ali Imran ayat 55, saudara baca, lalu baca juga arti, lalu saudara renungkan. Nanti saudara akan mendapatkan kebenaran. Tapi sebelumnya, tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Nah, tempatkan dulu. Singkirkan dulu agama, singkirkan dulu hal-hal yang lain, baru saudara bisa menemukan kebenaran. Sebagaimana saya katakan tadi, kotoran, pikiran, balok itu harus dipindahkan dulu. Baru selumbar itu kelihatan. Kalau tidak akan saudara bisa melihat. Saudara pakai kacamata sehebat apapun, kacamata pembesar, tidak akan saudara bisa lihat. Kenapa? Ada banyak sekali kotoran dan pikiran-pikiran yang jahat di dalam diri saudara. Maka saran saya, sebelum menghina, lihat dulu apa kata kitab sucimu terhadap iman kekristenan. Ini sangat penting sekali. Nah, maka dari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, stop. Ya, yang pertama stop memualafkan umat Kristen. Yang kedua stop mengatakan kepada kami bahwa Injil sudah dipalsukan. Yang ketiga stop mengatakan kepada kami bahwa orang di luar agama Islam itu mati masuk neraka. Yang keempat stop mengatakan kepada kami bahwa kami ini orang kafir. Nah, kalau dilihat dari ayat yang saya bacakan barusan di ayat 55, siapa sih, pertanyaan, siapa sebenarnya orang kafir itu? Surat Ali Imran ayat 55. Tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral, sehingga saudara bisa menemukan kebenaran. Kalau saya pribadi dan teman-teman yang lain, ketika kami dihina, dicaci maki, bagi kami itu sudah hal yang biasa. Bahkan saya pribadi, semakin kalian mencaci maki dan menghina kami, semakin dekat semakin dekat kalian dengan keselamatan. Semakin dekat kalian dengan Yesus. Kenapa? Ketika kamu mencaci maki kami, secara tidak langsung kamu mencaci maki Dia yang memilih kami. Apakah Pak Effendi punya saran untuk teman-teman yang mau masuk Islam? Saya punya saran tersendiri. Saya punya saran kepada saudara semuanya untuk yang mau masuk agama Islam. Tapi harapan saya tidak ada orang yang mau masuk agama Islam. Jangan ada. Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab, Yesus sendiri berkata, tidak ada satu manusia pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Jadi, orang yang tinggal di dalam Yesus, yang tinggal di dalam Kristus, tinggal dalam kebenaran. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut orang itu dari tangan Yesus, dari genggaman Yesus, dari kuasa Yesus. Tidak ada. Persoalan apapun, dukun manapun tidak akan bisa menarik kita yang sudah tinggal dalam Yesus untuk keluar dari Yesus. Tidak ada. Apalagi kita mau menyangkal Yesus. Bahkan jangan sampai kita menyangkal Yesus. Yang beredar di lapangan apa Bapak Ibu? Sering sekali beredar di lapangan bahwa
orang yang keluar dari agama Islam itu iming-iming. Tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Nah, sering juga kita mendengar di lapangan, orang yang keluar dari agama Islam mati masuk neraka. Padahal justru terjadi sebaliknya. Alkitab dengan jelas, singkat, padat menulis, tidak ada satu manusia pun yang bisa selamat kalau tidak melalui Yesus. Karena di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan manusia, yaitu Yesus Kristus. Di luar Dia tidak ada yang menyelamatkan. Saya sering berkata bahwa agama Islam sama dengan agama-agama yang lain dalam hal masuk surga. Hanya agama Kristen yang berbeda dalam hal masuk surga. Agama-agama yang lain dalam hal masuk surga itu harus dengan amal kebaikan, harus dengan pahala. Pertanyaannya, sebanyak apa sih amalmu untuk masuk surga? Apakah setelah orang masuk Kristen percaya kepada Yesus tidak perlu amal kebaikan? Sangat perlu. Tetapi amal kebaikan, pahala bukan untuk alat, bukan untuk sarana untuk kita masuk surga, bukan. Tapi di dalam kekristenan yang bisa membawa kita ke surga, yang bisa membawa kita untuk masuk surga, tidak ada pribadi yang lain. Dan saran saya, jangan sampai Anda menyangkal Yesus. Jangan sampai orang yang sudah diselamatkan, sedikit mengalami masalah, sedikit mengalami persoalan, saudara sudah menyangkal Yesus, saudara sudah meninggalkan Yesus. Karena banyak sekali yang saya temukan di lapangan, Bapak Ibu, orang-orang yang meninggalkan Yesus itu gara-gara perempuan. Tapi justru yang dikeluarkan oleh para kadrun di lapangan, ya, di media sosial, orang Islam yang meninggalkan agama Islam lah yang gara-gara perempuan mereka masuk Kristen. Padahal terjadi justru sebaliknya. Orang Kristen masuk agama Islam yang pertama gara-gara perempuan, jabatan, harta, pangkat, kekayaan, segala macam, kejayaan. Orang Islam masuk Kristen itu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk ada orang yang mengalami penganiayaan, ada orang yang gara-gara masuk Kristen di penjara, bahkan ada orang yang masuk Kristen disiksa. Tapi tidak pernah Anda dapatkan orang yang masuk Islam disiksa di penjara, enggak pernah. Tidak pernah saudara dapatkan orang yang menghina kitab Injil itu di penjara, tidak akan pernah. Tidak akan pernah saudara dapatkan orang yang menghina kekristenan masuk penjara, tidak akan pernah. Tapi sangat banyak saudara dapatkan orang yang menghina Islam, menghina Injil, itu menghina Al-Quran, menghina Islam, itu dimasukkan ke penjara, berurusan dengan hukum. Tidak akan pernah saudara mendapatkan di dalam kekristenan seorang pendeta, seorang penginjil menghina agama lain, mencaci maki iman lain. Tapi saudara di dalam Islam sangat sering mendengar bagaimana penceramah-penceramah menghina kekristenan, menghina Yesus, menghina Alkitab. Tidak pernah saudara dapatkan di dalam kekristenan ada orang yang masuk masjid lalu melakukan bom bunuh diri yang membuat jemaat meninggal. Tidak akan pernah saudara dengar, tidak akan pernah saudara dapatkan di media-media sosial. Tapi sangat banyak saudara dapatkan di media sosial. Orang Islam masuk ke sebuah gereja lalu mereka bom bunuh diri di gereja dan membuat orang di sekitarnya meninggal, orang-orang yang tidak bersalah. Ada ibu-ibu, ada anak-anak yang masih belia meninggal karena bom bunuh diri. Siapa yang melakukan? Jadi saran saya, banyak saya jumpai di lapangan, saya sebagai evangelis, sebagai penginjil, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ketika orang Kristen yang masuk Islam, yang tidak saya habis pikir itu adalah kenapa mereka begitu jahat. Sepertinya ada satu sosok yang menguasai alam pikiran mereka sehingga mereka begitu jahat. Yang dulunya tidak pernah jahat sehingga begitu mereka masuk Islam terjadi mereka menipu, mereka berbohong, mereka berkata dusta, mereka memberikan kesaksian palsu. Banyak sekali kita dapatkan di media sosial. Begitu juga di lapangan saya sering dapatkan. Ada satu pengalaman saya, Bapak Ibu, ada seorang mu'alaf di Mentawai, Pulau Mentawai di daerah Sibrut, ada seorang anak muda, dia masuk Islam di Padang, Bapak Ibu. Anak orang Mentawai asli, masuk Islam di Mentawai, masuk Islam di Padang. Nah, berjalannya waktu, singkat cerita, dia kembali ke Mentawai.
Setiap malam dia sholat tahajud. Setiap pagi jam 8 dia, ini cerita dia ya, dia sholat duha. Apalagi dia sholat-sholat yang lain, hampir tidak pernah dia tinggalkan. Itu pengakuan dia. Tepat waktu dia melakukan sholat. Anaknya baik, sopan. Tapi begitu dia masuk Islam, saya melihat dia beda sekali. Dan orang tuanya dia yang cerita kepada saya, dia berbeda sekali setelah dia masuk Islam. Sholat tahajud dia lakukan, sholat duha dia lakukan. Tujuannya apa? Dia setiap hari dalam sholat, selesai sholat dia berdoa kepada Allah supaya satu persatu keluarganya masuk agama Islam. Bahkan dia tidak bisa mendengar mama dan bapaknya, mama adik-adiknya itu baca Alkitab. Dia tidak bisa mendengar dan dia tidak mau dengar keluarganya itu memuji Tuhan. Dia benci sekali. Tapi sebelumnya tidak pernah. Begitu dia masuk Islam, ketika dia melihat orang tuanya baca Alkitab, dia bencinya minta ampun. Bahkan yang membuat orang tuanya sedih sekali, dia sudah tidak mau lagi makan di rumah orang tuanya, tapi dia tinggal di rumah orang tuanya. Dalam artian nggak mau makan, Bapak Ibu, tidak mau memakai piring yang sama yang dipakai oleh keluarganya untuk dia makan. Tidak mau. Nah, dia berdoa supaya mamanya masuk Islam, dia berdoa supaya kakaknya masuk Islam, dia berdoa supaya adiknya masuk Islam. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sekali waktu saya khotbah membawa seminar di gerejanya dia ya, di gereja di KPM di Mentawai, tiba-tiba selesai seminar, saya didekati oleh keluarganya. Lalu orang tuanya cerita kepada saya, orang tua dan kakaknya cerita kepada saya bahwa adiknya dia dan anaknya mama ini masuk agama Islam. Tolong Pak Aceh, saya dipanggil di Mentawai, ada yang panggil saya Pak Aceh, ada yang panggil saya Pak Pendi. Tolong Pak Aceh, Bapak Ibu itu panggil saya Pak Aceh. Tolong Pak Aceh, datang ke rumah saya. Anak saya namanya ini masuk agama Islam dan saya sedih sekali. Dia sering berkata saya ini kafir. Dia sering berkata kepada saya ini masuk neraka. Termasuk sama adik-adiknya dan kakak-kakaknya. Tolonglah Pak Aceh, injili dia kembali, datang kepada dia, bujuk dia. Dan yang membuat saya menangis, kata mamanya, anak saya ini sudah tidak mau pakai gelas dan piring yang ada di rumah itu. Dia beli piring sendiri, dia makan di situ. Saya sering berkata kepada dia, kamu tidak mau pakai piring mama, kamu tidak mau pakai gelas mama. Padahal kamu ini mama yang lahirkan kamu. Sampai begitu mamanya bilang. Sampai mamanya bilang berkata begini juga. Mamanya berkata bahwa apa yang kamu makan ini, walaupun kamu tidak mau pakai piring, itu masakan mama. Kenapa setelah kamu masuk Islam, kok akhlak, adab, sopan santun kamu sudah tidak ada lagi kepada orang tua, kepada keluarga? Nah, singkat cerita Bapak Ibu, 2 hari kemudian saya datang ke rumah beliau, ke rumah orang tua itu, ke rumah mereka. Sebelum saya datang, saya ceritakan sama beberapa hamba Tuhan. Lalu kami berdoa, saya juga berdoa, dan saya juga termasuk puasa waktu itu sebelum saya datangin ke rumah Bapak itu. Nah, begitu hari hanya saya datang, saya injili dia, dia berkata Injil sudah dipalsukan. Saya buka Al-Quran, saya suruh baca sendiri. Saya katakan justru Al-Quran berkata dalam Injil itu ada petunjuk, dalam Injil itu ada cahaya, dalam Injil itu ada penerangan, dalam Injil itu ada pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Seandainya sudah dipalsukan Injil seperti yang kamu tuduhkan, nggak mungkin Al-Quran yang datang 650 tahun setelah Injil menulis seperti ini. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, 1 hari saya datang, tidak terjadi apa-apa. 2 hari tidak terjadi apa-apa. 3 hari saya datang, dia peluk saya, dia menangis. Dia bilang, saya menyesal sekali Bang Pendi masuk agama Islam, katanya. Saya benar-benar tidak merasa damai. Bukti saya tidak merasa damai, dia bilang. Saya mulai benci sama orang tua karena orang tua saya tidak mau masuk agama Islam. Saya hidup dalam ketakutan kalau saya terlambat sholat. Saya takut sekali, malah saya sangat takut
Di saat sholat pun saya takut. Saya bertanya, kenapa kamu takut ketika sholat? Yang saya takutkan ketika sholat, apakah sholat saya ini sah? Sholat saya ini diterima? Itu yang dia takutkan. Lalu Bapak Ibu, ketika dia selesai, dia peluk saya, dia nangis. Kami doakan, ya, saya serahkan dia kepada pendeta, Bapak Pendeta, salah satu pendeta saya bawa dari GBI. Didoakan, selesai didoakan, kami sharing banyak hal. Saya bilang kepada dia, apakah kamu mau masuk Islam lagi? Saya bilang, saya tidak mau, Bang Pendi. Akhirnya dia percaya kembali lagi kepada Yesus. Dan setelah dia kembali kepada Yesus, dia taat sekali. Sering dia menjadi anak yang taat, anak yang takut akan Tuhan, anak yang berbakti kepada orang tua, dan bisa dikatakan dia menjadi penginjil juga di sana. Dia memperlengkapi juga teman-temannya, menguatkan iman teman-temannya, supaya temannya jangan mengalami apa yang dia alami. Nah, kenapa seperti itu? Di dalam Al-Quran juga menulis, Bapak Ibu, bahwa orang yang diberikan Alkitab itu ada rasa kasih sayang dan sopan santun dalam hati orang yang diberikan Alkitab. Saya ulangi, Al-Quran menulis di sebuah ayat, saya lupa ayatnya di mana. Dalam Al-Quran ditulis bahwa di dalam hati orang beriman kepada Alkitab, di dalam hati orang yang diberikan Alkitab oleh Allah, itu ada rasa sopan santun, ada rasa kasih sayang dan sopan santun. Jadi saran saya kepada orang yang mau masuk agama Islam, ya, khususnya orang Kristen, agama lain saya tidak peduli, ya, khususnya orang yang sudah percaya kepada Yesus, saran saya, jangan coba-coba Anda meninggalkan Yesus. Kalau saudara meninggalkan Yesus, rata-rata yang kita lihat, orang yang meninggalkan Yesus, hidupnya sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Banyak hal yang kita alami, yang kita lihat di media sosial. Bagaimana orang-orang yang meninggalkan Yesus, hidupnya tidak teratur. Lihat Yahya Walodi. Setiap khutbah dia selalu cacian, makian, hinaan. Kenapa? Tidak ada lagi rasa sopan santun, tidak ada lagi rasa kasih sayang. Nah, hanya di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, yang ada kasih yang begitu nyata. Kasih menghilangkan rasa takut kita, kasih membuat kita tidak khawatir, kasih membuat kita tidak gelisah. Kasih itu sopan santun, kasih itu lemah lembut, kasih itu penyayang, kasih itu tidak menyimpan dendam. Nah, ini saran saya kepada saudara semuanya yang ingin coba-coba, yang ingin meninggalkan Yesus, masuk ke agama Islam. Saran saya, pikir baik-baik. Kalau bahasa kasar saya, jangan Anda pikir-pikir, jangan Anda coba-coba keluar dari Yesus. Tidak akan Anda selamat. Anda akan mendapatkan hal-hal yang Anda inginkan di dunia ini, tetapi Anda kehilangan segala-galanya untuk selama-lamanya, yaitu kehilangan hidup yang kekal di surga nantinya. Terima kasih, kiranya menjadi berkat bagi saudara semuanya. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Oke, terima kasih Pak Effendi atas kesaksiannya. Nah, buat teman-teman yang ingin mendengarkan Pak Effendi lebih lanjut, teman-teman bisa berkunjung ke channel Injil Kabar Baik Habaget yang linknya ada di deskripsi video ini. Dan buat teman-teman yang ingin memberikan kesaksian juga, silakan isi formulir yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.
my happiness. You are my best friend. Ooh. You know how weak I am. You know how fool I am, but still you love me so. Even died for me. When I'm lonely, you are there for me. When I'm full, You help me out. You are my shelter. you are my super strength. You are my happiness. You are my best friend. You know how weak I am. You know how full I am. But still you love me so.